Bab 55, Hukuman Ketua Puan. Ketua Tang yang sangat marah besar langsung ke perguruan surgawi utama. Ketua Wu, Ketuaku dan Ketua Pix yang melihat kedatangan Ketua Tang merasa sangat terkejut. Ketiganya terkejut bukan karena kedatangannya tapi karena Ketua Tang terlihat sangat marah besar. Apa di antara kita ada yang membuat kesalahan? Tanya ketuaku. Aku tidak merasa. Apalagi kita bertemu ketua utama hanya setelah pertandingan waktu itu, ucap Ketua Wu kebingungan. Aku curiga di pertandingan persahabatan telah terjadi sesuatu, sahut Ketua Pix. Ketua Tang sendiri yang sudah datang tanpa mengatakan apapun hanya melihat ke arah gerbang utama. Ketua Tang sengaja menunggu kedatangan Ketua Puan yang saat ini masih dalam perjalanan. Krit, setelah gerbang terbuka aura mematikan yang dikeluarkan Ketua Tang membuat semua murid merasa ketakutan. Ketiga ketua lainnya langsung meminta para murid segera masuk ke tempat masing-masing dan jangan ada yang keluar apapun alasannya. Ketua Puan yang melangkahkan kakinya memasuki perguruan bersama kedua muridnya juga bisa merasakan aura mematikan yang dikeluarkan Ketua Tang. Ketua Puan sendiri tentu saja sudah bisa menebak alasan kemarahan Ketua Tang saat ini. Kalian berdua berhenti di sana, ucap Ketua Tang menunjuk kedua murid Ketua Puan. Menyebarkan kebohongan dan memilih untuk mengalah pada lawan bukan cara murid perguruan surgawi. Mulai saat ini kalian berdua akan dikeluarkan, sambung Ketua Tang. Dek, Ketua Puan masih tidak percaya apa yang didengarnya. Ketua Tang sama sekali tidak pernah sampai mengeluarkan murid secara langsung, tapi yang dilihatnya saat ini benar-benar terjadi. Ketua utama kita bisa bicarakan semua dengan baik-baik, ucap Ketua Puan. Walau selama ini aku diam aku masih ketua utama perguruan surgawi saat ini, aku keturunan langsung ketua pendiri perguruan surgawi yang didik secara langsung sekaligus murid pertama perguruan ini, sahut Ketua Tang membuat Ketua Puan terdiam tidak bisa berkata apa-apa. Menurut kalian bertiga keputusan yang aku ambil apa masih kalian pertanyakan? Sambung Ketua Tang sambil melihat ke arah ketiga ketua yang terdiam. Kami tidak berani. Lagi pula itu memang kesalahan murid Ketua Puan dan seharusnya mereka mendapatkan hukuman bukan hanya dikeluarkan dari perguruan, ucap Ketua Wu. Ketua Wu benar, lalu haruskah memberikan hukuman mati pada mereka berdua, sahut Ketua Tang. Ampuni kami ketua, kami akan keluar dari perguruan ini, ucap murid Ketua Puan yang langsung bersujud. Kalau begitu tunggu apalagi cepat pergi sebelum aku berubah pikiran, karena jika aku berubah pikiran aku benar-benar akan membunuh kalian berdua, sahut Ketua Tang dengan nada tinggi. Kedua murid Ketua Puan bergegas bangkit berdiri dan pergi meninggalkan perguruan surgawi. Mereka tidak menyangka mereka yang menuruti perkataan Ketua Puan berakhir ditendang begitu saja. Ketua utama aku masih ketua mereka, seharusnya aku yang memutuskan hukuman untuk mereka, ucap Ketua Puan. Aku tidak menyangka Ketua Puan masih berani berbicara setelah melakukan banyak kesalahan, sahut Ketua Tang. Jangan berpikir karena selama ini aku diam jadi aku melupakan semuanya. Kesalahanmu yang pertama adalah memprovokasiku karena aku mengangkat Fusi sebagai muridku dan kamu menyatakan dengan tidak langsung kamu tidak menerima itu. Kamu juga selama ini terus mata-matai Fusi entah apa tujuanmu sebenarnya, sambung Ketua Tang. Dan tidak hanya itu saja, yang terjadi baru-baru ini Ketua Puan dan kedua muridnya sama-sama menyebarkan fitnah yang mengatakan kalau Fusi meremehkan perguruan lainnya. Tidak berhenti sampai di situ Ketua Puan juga dengan terang-terangan memberitahu semua orang kalau muridku memiliki dua roh hewan spirit. Ucap Ketua Tang membuat ketiga ketua lainnya merasa sangat terkejut mendengarnya. Mereka serentak berpikir tidak heran Ketua Tang terlihat sangat marah besar. Ternyata Ketua Puan selancang itu mencari masalah langsung dengan Ketua Tang. Mendengar apa yang dikatakan Ketua Tang, Ketua Puan terdiam tidak bisa berkata apa-apa, karena memang yang dikatakan Ketua Tang adalah kebenarannya. Ketua Tang menarik nafas panjang sambil menatap Ketua Puan. Ketua Tang ingin mengetahui alasan Ketua Puan sampai melakukan semua itu. Jadi Ketua Puan apa sebenarnya alasan kamu melakukan semua? Jika kamu sudah tidak ingin mengajar murid perguruan surgawi kamu bisa mengatakannya secara langsung padaku, ucap Ketua Tang. Sebenarnya aku melakukan itu karena aku sangat menginginkan Fusi menjadi muridku.
Aku juga menginginkan memiliki murid hebat seperti murid ketua utama, sahut Ketua Puan mengatakan yang sebenarnya. Jadi hanya karena alasan itu, seharusnya kamu yang berusaha melatih muridmu agar menjadi sangat hebat bukan malah iri seperti itu, tapi semua sudah terlanjur kamu harus menerima hukumanmu, ucap Ketua Tang. Aku sama sekali tidak masalah menerima hukumanku, tapi muridku yang tidak bersalah tidak pantas menerima hukuman, sahut Ketua Puan. Tenang saja, aku bukan sepertimu yang melibatkan orang lain, jadi menurutmu hukuman apa yang pantas kamu terima, ucap Ketua Tang. Aku pantas menerima hukuman apapun asal bukan hukuman mati, karena bagaimanapun juga aku sudah berjasa pada perguruan ini, sahut Ketua Puan. Aku juga berpikir seperti itu, karena hukuman mati sepertinya terlalu mudah bagimu, ucap Ketua Tang. Bagaimana jika kamu pergi ke wilayah barat laut selama 10 tahun? Jika kamu tidak memiliki masalah selama 10 tahun itu kamu bisa kembali menjadi ketua di perguruan ini tapi begitu juga sebaliknya, sambung Ketua Tang. Ketua Puan terdiam sejenak karena mengetahui seperti apa wilayah barat laut. Wilayah barat laut yang dihuni para iblis jangankan bertahan selama 10 tahun bertahan selama beberapa jam saja bagi orang biasa sangat tidak mungkin. Tapi dirinya bukan orang biasa 10 tahun itu dirinya pasti bisa bertahan pikir Ketua Puan. Aku akan menerima hukumanku, ucap Ketua Puan. Baguslah, pastikan untuk tidak membuat kesalahan atau kamu tidak akan pernah menjadi ketua lagi, sahut Ketua Tang. Aku mengerti, tapi sebelum itu bisakah aku bertanya roh hewan spirit apa yang sebenarnya dimiliki oleh murid ketua, ucap Ketua Puan yang merasa sangat penasaran. Sayang sekali untuk saat ini aku tidak bisa memberitahukannya, tapi tidak tahu setelah 10 tahun lagi, sahut Ketua Tang. Mendengar itu walau merasa sangat kecewa Ketua Puan tidak bisa berkata apa-apa. Ketua Puan langsung pergi menuju wilayah barat laut tempat di mana para sebagian iblis tinggal. Ketua Tang menarik nafas dan membuangnya secara perlahan mencoba untuk tetap tenang. Sebenarnya dirinya meminta Ketua Puan pergi ke wilayah barat laut bukan tanpa sebab karena hanya saat berada di sana Ketua Puan bisa memikirkan apa kesalahannya. Dan kesalahannya itu yang biasa digunakan oleh para iblis. Kalian bertiga, mulai sekarang murid Ketua Puan akan menjadi tanggung jawab kalian, ucap Ketua Tang. Baik Ketua, sahut ketiganya serentak tanpa berani mengatakan yang lainnya. Ketiganya tidak ingin mendapatkan hukuman yang sama seperti Ketua Puan, karena bagi mereka wilayah barat laut tempat para iblis tinggal tidak berbeda jauh dengan neraka. Berhasil keluar dari sana saja sudah menjadi kesempatan yang sangat bagus, kesempatan untuk kembali dalam waktu 10 tahun kemungkinan sangat nihil. Ketiga ketua berharap selama di sana Ketua Puan cepat berubah agar Ketua Tang juga berubah pikiran. Bab 56, tidak akan bisa. Setelah mengurus Ketua Puan Ketua Tang bergegas kembali ke tempatnya. Ketua Tang bisa merasakan baru saja ada kehadiran orang luar yang mencoba memasuki tempatnya dan itu bukan hanya satu orang. Sesampainya di sana Ketua Tang cukup lega karena kedua muridnya, Man dan Rax masih terus berjaga. Ketua Tang langsung menuju kediaman Fusi untuk memastikan dia baik-baik saja saat ini. Ketua, Fusi, Senior Yung dan Senior Ran yang melihat Ketua Tang sama-sama sangat terkejut. Kali ini mereka percaya kalau orang yang berada di depan mereka saat ini adalah Ketua Tang yang asli. Kalian menjalankan tugas dengan baik, ucap Ketua Tang. Tapi Ketua, kami yakin mereka tidak akan menyerah begitu saja, sahut Senior Ran. Karena aku sudah datang biarkan saja mereka tidak menyerah. Aku akan membuat mereka mengerti kalau muridku tidak sembarang bisa diganggu, ucap Ketua Tang. Tep, tep, suara beberapa orang yang menginjakan kaki di lapangan bisa didengar Ketua Tang dengan sangat jelas. Saat Senior Yung dan Senior Ran mau berdiri Ketua Tang meminta mereka membawa Fusi sekalian. Tapi Ketua, bagaimana jika mereka mengambil dengan paksa? Tanya Senior Ran. Aku ingin melihat siapa yang berani ingin mengambil paksa dia. Siapapun itu aku akan meminta mereka lebih dulu melangkahi mayatku, ucap Ketua Tang. Mendengar apa yang dikatakan oleh Ketua Tang Fusi merasa sangat terharu. Ketua Tang masih sama seperti sebelumnya menjadi orang pertama yang sangat mengkhawatirkannya. Benar juga, lagi pula kami tidak akan membiarkannya juga,
ucap senior Ran disambut anggukan kepala senior Yung. Senior Ran dan senior Yung yang memegang tangan Fusi langsung membawanya berpindah ke lapangan. Sesampainya di sana 5 ketua dari perguruan berbeda-beda masih bersikeras ingin bertemu dengan Fusi. Kami tidak bisa memberikan kalian izin, karena hanya ketua Tangi yang bisa mengizinkan kalian untuk menemuinya, ucap senior Rax. Jika kalian memaksa kami tidak memiliki pilihan selain melawan kalian tidak peduli dengan hasil akhirnya, sahut senior Man. Memangnya siapa yang berani memaksa? Kalian tidak perlu tangan biarkan aku yang maju, ucap ketua Tang membuat kelima perguruan lain langsung menatap ke arahnya. Setelah saling pandang beberapa saat ketua Ranga dari perguruan Langit Malam, ketua Liuli dari perguruan Mentari, ketua Asu dari perguruan Awan Putih, ketua Gia dari perguruan Tanah Hitam dan ketua Yi dari perguruan Batu Melayang berjalan mendekat ke arah ketua Tang. Karena Fusi saat ini berada di belakang ketua Tang dan dijaga oleh kedua seniornya. Ketua Tangi, bukankah tidak bagus jika terlalu pelit, memiliki murid yang sangat khusus bahkan tidak mengizinkan siapapun menemuinya, ucap ketua Ranga. Dia sudah resmi menjadi muridku, terserah padaku siapa yang aku izinkan menemuinya dan siapa yang tidak, tapi kalian semua memang tidak aku izinkan menemuinya karena memiliki maksud tertentu, sahut ketua Tang. Kalian ingin merebutnya dariku hanya karena kalian mengetahui dia berbeda dengan murid kalian lainnya, sambung ketua Tang. Ketua Tangi memang sangat benar, jadi kenapa ketua tidak membiarkannya saja memilih ke perguruan mana dia mau? Siapa yang tahu kalau sebenarnya dia ingin pergi dari perguruan surgawi tapi ketua Tang melarangnya, sahut ketua Liuli. Benar, bukankah cara seperti itu sama saja dengan licik, ucap ketua Asu. Kalian masih bisa memutarbalikkan fakta, aku sama sekali tidak peduli. Dia muridku jadi kalian menyerah saja jika berpikir ingin mengambilnya dariku, sahut ketua Tang. Atau jika kalian mau kita bisa bertarung, kita akan melihat siapa yang pantas menjadi ketua untuknya, sambung ketua Tang. Fusi yang tadinya hanya diam saja langsung melepaskan tangan senior Yung. Fusi berjalan melewati ketua Tang dan berhenti tepat di depannya. Walau tidak mengetahui apa rencana Fusi, ketua Tang hanya diam saja. Ketua Tang bahkan menghalangi senior Yung dan senior Ran yang ingin mengambil Fusi. Sebenarnya dari tadi aku ingin menemui kalian tapi mereka selalu menghalangiku, ucap Fusi membuat kelima ketua yang mendengarnya tiba-tiba tersenyum. Kelimanya mengira kalau Fusi yang ingin menemui mereka karena sudah tidak ingin lagi berada di perguruan surgawi. Apa ketua Tang sudah mendengarnya sendiri? Dia ingin menemui kami jadi ketua Tangi tidak bisa menghalanginya lagi. Dia benar-benar tidak ingin berada di perguruan surgawi, ucap ketua Gia. Aku belum selesai bicara, sahut Fusi. Kalau begitu cepat katakan anak muda, kamu bebas memilih perguruan mana yang ingin kamu masuki, ucap ketua Yi. Sepertinya kalian salah paham. Aku memang benar-benar ingin bertemu dengan kalian hanya untuk mengatakan kalau aku tidak akan masuk ke perguruan kalian. Aku sudah sangat betah di perguruan ini karena aku memiliki para senior yang baik yang selalu membantuku. Aku juga memiliki Tang yang berbeda dari ketua lainnya, sahut Fusi membuat kelima ketua perguruan lain sama-sama mengernyitkan dahi. Anak muda, kamu tidak perlu berpura-pura, kami benar-benar bisa membawamu keluar dari sini, ucap ketua Ranga. Kalian harus mengingatnya kalau aku sama sekali tidak berpura-pura. Aku benar-benar tidak ingin pergi dari perguruan surgawi, sahut Fusi membuat kalimat ketua lainnya terdiam. Kelimanya menatap tajam Fusi yang terang-terangan menolak tawaran mereka yang ingin mengeluarkannya dari perguruan surgawi. Mereka benar-benar sangat menyayangkan Fusi sama sekali tidak mau berpindah perguruan. Karena sudah seperti itu mereka juga tidak bisa melakukan apa-apa. Mereka juga tidak bisa memaksa Fusi dengan cara langsung membawanya ketua Tang pasti akan menghalangi mereka. Kami anggap kamu sudah mengambil keputusan yang salah. Dengan kamu berada di perguruan surgawi tanpa mempertimbangkan berpindah tempat, kami akan menjadikan perguruan surgawi sebagai musuh, ucap ketua Ranga. Mendengar itu Fusi merasa sangat terkejut. Fusi sangat tidak ingin perguruan surgawi mendapatkan banyak musuh karena dirinya. Kamu jangan pikirkan perkataannya. Walaupun 5 perguruan menjadi satu, mereka tidak akan bisa mengalahkan perguruan kita.
bahkan mereka para ketuanya juga tidak akan menang melawanku, ucap Ketua Tang. Dan kamu harus tahu kalau keputusan yang kamu ambil sudah benar, sambung Ketua Tang mencoba meyakinkan Fusi agar pendiriannya tidak goyah. Seperti yang sudah kalian dengar, aku akan tetap berada di perguruan surgawi. Kalian yang mengancamku malah membuatku berpikir kalian tidak layak untuk menjadi ketua yang melatih aku, ucap Fusi. Heh, kamu tunggu saja, ini semua baru dimulai, sahut Ketua Ranga yang langsung menghilang disusul keempat ketua lainnya. Melihat kelima ketua yang sudah pergi, Fusi masih terdiam di tempatnya. Fusi terpikirkan bagaimana jika yang dikatakan Ketua Ranga benar adanya. Dan jika benar perguruan surgawi akan dimusuhi perguruan lainnya, Fusi merasa sangat bersalah. Kamu tidak perlu memikirkannya. Walau mereka memusuhi perguruan surgawi, mereka tidak akan mampu menggulingkan pegunungan kita. Jadi aku harap kamu tidak akan merubah keputusanmu, ucap Ketua Tang yang bisa membaca pikiran Fusi. Baik Ketua, sahut Fusi sambil menundukkan kepalanya.